Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya. Di sini kami ingin membahas lagi terkait revisi Undang-Undang ASN yang disahkan DPR yang secara resmi akan masuk di Proklenas ya di tahun 2023, yang mana di salah satu rancangan undang-undang itu ada membahas ya terkait tenaga honorer ya yang bisa diangkat ASN atau PNS jika seandainya ya revisi Undang-Undang ASN ini disahkan oleh DPR. Dan kita perlu ketahui bahwa Ketua DPR Puan Maharani sudah mengatakan bahwa ada beberapa rancangan undang-undang yang secara resmi Bapak Ibu ya akan masuk di Proklenas di tahun 2023. Sebentar kita bahas ya. Tapi kita langsung to the point dulu ke beberapa informasi di sini terkait dengan hal itu. Di sini dikatakan bahwasanya di sini dikatakan kriteria tenaga honorer 2023 yang diangkat langsung jadi PNS bila revisi Undang-Undang ASN disahkan DPR. Ini tanpa tes ya. Jadi ini dilansir di salah satu media ya, www.ayobandung.com ya. Reporternya itu adalah Sultan Azam Husyairi ya, Kamis 15 Desember 2022. Di sini dikatakan bahwasanya lengkong ayobandung.com berikut kriteria tenaga honorer 2023 yang langsung diangkat menjadi PNS tanpa perlu mengikuti tes apabila. Jadi ini ada kata apabila ya. Jadi nanti ini bisa terjadi pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes PNS itu apabila revisi Undang-Undang ASN disahkan DPR, dan ini baru masuk Bapak Ibu ya, baru masuk ke Proklenas. Jadi belum sah secara resmi ya. Ini baru masuk dalam pembahasan lagi. Waktunya diperpanjang sampai di tahun 2023. Nah, di sini dikatakan revisi Undang-Undang ASN sedang dibahas oleh pemerintah untuk selanjutnya disahkan sehingga tenaga honorer 2023 bisa langsung diangkat jadi PNS tanpa perlu mengikuti tes ya. Mantap. Nah, tetapi pemerintah melalui DPR telah memberikan perpanjangan. Ini yang admin katakan tadi bahwasanya untuk rancangan undang-undang terkait dengan honorer menjadi ASN itu DPR sudah memberikan perpanjangan dalam pembahasannya. Yaitu di sini dikatakan telah memberikan perpanjangan dalam membahas rancangan undang-undang di dalamnya membahas nasib tenaga honorer 2023. Maka untuk selanjutnya itu menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya apabila draft revisi undang-undang tersebut disahkan bagi pegawai non-ASN. Namun sayangnya dari sekian banyaknya tenaga honorer bahkan hingga ribuan sampai jutaan, tidak seluruhnya akan diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil ya. Jadi tentunya yang ditunggu-tunggu agar draft revisi itu disahkan ya bagi para pegawai non-ASN, dan sekarang ini masuk dalam proses perpanjangan di tahun 2023 nantinya untuk proklenasnya ya, pembahasannya maksudnya Bapak Ibu. Nah, di sini katakan terdapat kriteria dan kualifikasi nantinya wajib dipenuhi oleh setiap pegawai non aparatur sipil negara. Kriteria atau kategori yang akan diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil terbagi menjadi 6 sesuai dengan draft revisi undang-undang tersebut. Dalam draft revisi Undang-Undang ASN tersebut dijelaskan dalam pasal 131A ya. Jadi di draftnya itu di pasal 131A, tenaga honorer atau pegawai tidak tetap yang bekerja selama terus-menerus berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan itu wajib diangkat jadi PNS. Adapun pada proses pengangkatan nantinya lembaga atau pihak terkait akan mempertimbangkan dan memperhatikan batas usia pensiun. Jadi memang di draft revisi Undang-Undang ASN tersebut Bapak Ibu ya sudah ada dalam pasal 131A, tapi ini belum final ya karena ini baru draft ya, masih akan terus dibahas di Proklenas di tahun 2023. Kita menunggu saja sih sebenarnya apakah nanti akan betul-betul dieksekusi atau tidak Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak tahu ya, kita cuma menyampaikan info perkembangannya terkait draftnya ya, karena kita berdasarkan media juga sih sebenarnya. Nah, adapun pada proses pengangkatan nantinya lembaga atau pihak terkait akan mempertimbangkan dan memperhatikan batasan usia pensiunan. Aturan ini bukan hanya berlaku untuk tenaga honorer maupun pegawai honorer tidak tetap, namun pegawai tenaga tetap non ASN maupun pegawai kontrak juga bisa langsung diangkat menjadi PNS. Nah, lebih lanjut yang menjadi prioritas pegawai non ASN honorer diangkat langsung menjadi PNS tanpa mengikuti tes yakni kategori guru dan tenaga kesehatan. Oh, mantap ya. Jadi nantinya yang paling diprioritaskan untuk diangkat langsung menjadi PNS tanpa mengikuti tes yaitu kategori guru dan tenaga kesehatan. Mantap ya.
Nah, di sini kriterianya pegawai honorer yang bekerja pada jabatan fungsional, pegawai honorer yang bekerja dalam bidang administratif, honorer yang bekerja pada bidang pendidikan, honorer yang bekerja pada bidang kesehatan, pegawai honorer yang bekerja dalam bidang penelitian, serta terakhir tenaga honorer yang bekerja di bidang pertanian. Inilah 6 kriteria honorer ya pada tahun 2023 yang akan diangkat langsung menjadi PNS apabila draft revisi undang-undang itu disahkan. Tapi sekali lagi admin katakan ini baru draft yang masuk dalam proklenas DPR Bapak Ibu, jadi belum pasti juga sih sebenarnya ya, karena belum disahkan. Nanti pasti apabila disahkan, karena ini baru semacam RUU Bapak Ibu, rancangan undang-undang. Oke, ini baru sebatas rancangan undang. Di mana sudah disepakati bahwa ada 25 usulan rancangan undang-undang dari DPR, 11 rancangan undang-undang dari pemerintah, dan 3 dari DPD, sehingga sudah disepakati bahwa ada 25 usulan rancangan undang-undang dari DPR, 11 rancangan undang-undang dari pemerintah, dan 3 dari DPD, sehingga insya Allah di tahun masa sidang yang akan datang terkait dengan undang-undang ini memang bisa dilaksanakan, dikerjakan, dan tentu saja diselesaikan sesuai dengan target prolegnas tahun 2023, yang mana semuanya itu tentu saja kami akan selesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, ada beberapa rancangan undang-undang prioritas yang akan dibahas, diperpanjang waktunya, dibahas di tahun 2023. Yang mana kita fokuskan saja di guru dulu Bapak Ibu ya. Kita fokuskan di guru. Yang mana di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat secara langsung terkait dengan hal itu. Di sini adapun 39 RUU prioritas tahun 2023 antara lain rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Nah, kemudian yang kedua adalah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi, nasib honorer di tahun 2023 itu akan ditentukan di poin kedua ini terkait dengan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kalau misalkan betul-betul nantinya di tahun 2023 rancangan RUU-nya ini jadi dan betul-betul disahkan atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka logikanya Bapak Ibu ya, logikanya honorer itu akan bisa diangkat tanpa tes ya. Honorer itu akan bisa diangkat tanpa tes Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan aturan yang ada di sini. Nah, jadi ada 6 kriteria tenaga honorer pada tahun 2003 akan langsung menjadi PNS apabila apa? Apabila rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara diresmikan. Karena ini baru sebatas RUU Bapak Ibu ya. Ini baru sebatas RUU atau semacam rancangan undang-undang ya, seperti itu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.